Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamasati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Sepindah monggo nggih tansah syukur dumateng Allah. Kula panjenengan sami niku saged rawuh wonten majelis pengajian, majelis zikir, di mana kita bisa hadir di majelis zikir ini. Jenengan sadar tidak sadar itu dinaungi oleh malaikat berjuta-juta di atas dengan dinaungi sayapnya, dan malaikat itu mengamini doa kula panjenengan sami. Jenengan diparingi sehatipun saged damel remen Gusti Allah niku pun alhamdulillah. Kula wau niku Jumatan nggih. Kula Jumatan dilala saderenge Jumatan niku kula kan HP-ne error kantos. Grupe kan medal sedaya otomatis. Lah akhirnya napa medal grup saking takmir Masjid Mabuaran. Kula nyuwun tulung Pak Mali. Pak Mali kula nyuwun tulung nomor kula dilebetaken. Siap. Dan niku wonten embel-embele gentosan Pak Mali niku nyuruh kula, aku njaluk tulung jenengan mengko khotbah nang Al Hikmah wala. Terus apa-apa saiki niku boten gratis. Kula nyuwun tulung nomor dilebetaken, Pak Mali nyuwun tulung kula kan isi khotbah nang Al Hikmah. Nah kula nggih siap-siap insyaallah kula pangkat. Barang dugi mriko kula patosi Pak Malik ora pangkat-pangkat mboten tindakke. Kula tanglep Pak Mukti, Pak Malik kok dereng dugi. Loh, Pak Malik mbok wis sewulan gerah. Terus Pak Malik niku dilalah pinaringan saking Gusti Allah niku gerah bung setunggal wulan teng dalem. Nah niku kula pas niku mriko badhe salat Jumat kula mriko duduk-duduk niku ternyata nggih Pak Mali nggih mlampah niku nggih kangelan. Nggih mugi-mugi nggih sedaya jamaah, mugi-mugi Pak Mali pinaringan enggal sehat. Amin. Nggih saged ngurus Masjid Al Hikmah malih, saged meramaikan memakmurkan Masjid Al Hikmah malih. Allahumma amin. Saking beriku kula mendapatkan nopo yang namanya pelajaran bahwa nikmat sehat itu luar biasa. Jadi ternyata sehat niku luar biasa sangat. Jenengan saged tindak wonten majelis tanpa harus pakai krek ngertos dengan krek. Tongkat nggih, tongkat batu. Dan tanpa harus memakai kursi roda niku jenengan alhamdulillah banget. Niku kersane pusen niku kepengin derek pengawasan niku. Jadi hikmahnya bolak-balik saya sampaikan, kalau orang senang duduk dalam majelis pengajian itu orang itu jauh dari dosa. Kalau orang tidak senang duduk dalam majelis jauh dari pengajian maka dekat dengan dosa. Terus nek misalnya zamannya Kanjeng Nabi minimal 40 hari paling tidak itu berangkat lagi. Karena apa? Otomatis jenengan akan disiram ayat-ayat Allah dalam rohani kula panjenengan sami hingga kolbunya ini menjadi bersih. Jenengan nek badhe ngasahi nganggo alat pembersih namanya nopo? Sunlight. Lah nek ngumbahi rasukan anggene deterjen rinso daya nggih. Lah
nek bersihna kotoran ati nganggene napa? Zikir. Sanes wungkal, sanes niku, tapi zikrullah. Ya, dengan kita hadir dalam majelis zikrullah seperti Yasin Tahlil di sini, kita baca la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim dan segala macam, otomatis kula panjenengan sami sedang dibersihkan penyakit hati. Maka kata Allah, di dalam diri manusia ada segumpal daging, apabila daging itu baik, baiklah seluruhnya. Apabila daging itu jelek, jeleklah seluruhnya. Di mana daging itu adalah sebuah hati. Nah, ini. Kalau ingin menerangkan bagaimana cara Allah mengajarkan kepada hambanya untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Jadi dicontohkan seperti huruf nopo? V terbalik. Nah, kalau ulangi nggih. Kalau V kan kados niki, jenengan puteran jenengan sing teksi gadis kali teksi bujang ngerti foto mon ini kan kados niki. Nggih. Tapi nek pun gada putra mung mesen tok. Nih, nek pun gak ada putu, biasanya mboten mudeng potong orang. Jadi cara Allah mengajarkan kita itu seperti huruf V dibalik. Sudut yang atas adalah Allah, ke bawahnya Allah menciptakan manusia, yang satunya Allah menurunkan masalah. Jadi ketika kita menghadapi masalah, jangan buru-buru langsung menyelesaikan masalah, tapi kita matur dulu kepada yang menurunkan masalah, yaitu siapa? Allah. Jadi Allah menurunkan setiap permasalahan atau musibah atau apa atas izin Allah. Untuk siapa? Untuk manusia. Maka Allah ajarkan pada kita, hanya kepada Allah aku mengadukan susah dan sedihku, dari Allah aku tahu. Jadi nek jenengan punya masalah, bu masalah anak, bu masalah bapak angel, bu masalah wong tuane geteti, bu nopo mawon. Yang pertama adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bolak-balik dalam sehari jenengan itu dielingno teng Gusti Allah. Lewat apa? Surat Al-Fatihah. Jenengan sehari itu sholat berapa kali? Wajib 5. Niku wajib. Al-Fatihah berarti ping pinten? Ping 5. Salat wajib ping 5, Al-Fatihah ping 5 lah kepripun. Ditang mawon kali kalkulator nggih. Sing penting salat surat Al-Fatihah niku wajib dibaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya napa? Hanya kepada kelalen kabeh. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu saya minta tolong. Nah, jadi kalau kita pas punya masalah apapun, itu sungkem marang Allah dulu. Matur ya Allah, engkau sedang menurunkan ujian, cobaan ataupun jeweran kepada saya. Di mana barangkali di depan saya misal anak saya lagi nakal, tolong saya diajari untuk bisa mengarahkan anak saya ke jalan yang baik. Jadi matur dulu kepada Allah. Kalau kita tidak matur pada Allah, namanya orang sombong. Biasanya kalau kita langsung ke masalahnya, itu akan kita jumpai, akan terbentuk dosa baru. Jadi dosanya contohnya ini. Misalnya kulo gak ada anak dilalah angel, langsung brek-brek dikandani tanpa kita izin pada Allah. Biasanya kan munculnya kan marah dan kecewa nggih. Orang manut-manut sih. Nah, itu tertulis dosa oleh malaikat, tercatat oleh malaikat Raqib Atid. Tapi ketika bisa menyelesaikan masalah akan muncul, oh nek orang manut aku iso ora mungkin, muncul apa? Sombong dan bangga. Jadi kalau orang menyelesaikan masalah tanpa dia minta kepada Allah, akan memunculkan dosa-dosa baru.
Makanya kita belajar mulai sekarang, kalau punya masalah apapun kita matur sama Allah. Matur niku paling gampang. Ya Allah, kula sekedhap perkawis menika kula nyuwun diajari. Sebagai contoh misalnya nih, di dalam kita bersikap, saya pun bolak-balik belajar. Dari saya belajar selama di Semarang 6 tahun, yang namanya belajar niku nggak langsung bisa, tapi kadang gagal, kadang bisa. Jenenge mawon sinau. Di ketika menghadapi anak, Allah ajarkan di dalam surat Ali Imran 159, atas berkat rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Nah ini Allah mengatakan begitu. Jadi orang yang dirahmati Allah adalah orang yang punya sikap lemah lembut. Maka ketika saya sampaikan doa bersama, ya Latif, ya Latif, ya Allah tolong lemah lembutkanlah hati saya, tutur kata saya, bahasa saya, sikap saya, agar sesuai dengan keinginan Allah dalam surat Ali Imran ayat 159. Atas berkat rahmat Allah mereka berlaku lemah lembut. Jika mereka berhati keras lagi kasar, maka mereka menjauhkan diri dari kamu. Jenengan nek reang kali bapake niku kira-kira main buntel bali maring wong tuane napa mboten? Sing kuat niku mboten, tapi sing mboten kuat biasanya buntel apa sing ora bali. Wis kesuh sih. Maka kita belajar dipraktekkan di dalam rumah tangga. Jika kau keras lagi kasar, maka mereka menjauh. Maka dibalik, jika kita lemah lembut, mereka akan mendekat. Jadi sekeras-kerasnya batu itu bisa berlubang dengan tetesan air, walaupun tes. Tapi tes-tesnya itu suwi, tapi tetap berlubang. Jenengan misalnya wonten pas ana kebakaran malah nggawa obor tambah gede napa mboten? Tambah gede. Maka caranya nek ada kebakaran kan bawanya air. Ngedepi anak yang lagi menger-menger, lagi kesuh, aja terus nggawa obor. Tapi dikipas. Bapak sing lagi meteng-teng misalnya kesuh, ampun langsung dijawab sing ora-ora, dipanasi malah jadi ramai. Tapi caranya dikipas. Artinya apa? Sampaikan dengan kata-kata yang lemah lembut. Kulo kadang-kadang peluntak ya kesuh. Tapi apa saya sampaikan pada Allah? Ya Allah niki kulo seksinau, laku kulo jengkel malih, kulo njen pangapura nggih. Gampang. Urusan kali Gusti Allah niku paling gampang. Karena Allah innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha Rahman dan Rahim, maha kasih dan sayang, maha pengampun. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, dimana kalau pesannya Allah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah rumah tangga kita akan tercipta rumah tangga yang baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Nek sampun rumah tangga kita antara suami istri niku akur, rezeki insya Allah mangler. Walaupun kadang-kadang tersendat, tapi tetap insya Allah akan menurunkan pertolongan. Ini oke. Terus di dalam kita kehidupan sehari-hari kadang-kadang kan ada selisih paham. Itu tidak apa-apa. Orang itu tidak selalu harmonis. Ketika tidak harmonis berarti kita harus bersikap yang namanya menempatkan kesabaran. Maka kita dapatkan pahala kesabaran. Dan ketika kita sedang harmonis kita mendapatkan pahala syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Itu.
Terus yang pertama niku nggih, jangan memikirkan yang belum datang. Sing urung teka, sing urung genah iku aja dipikir. Contoh jenengan melu arisan dawis. Sing melu rolas ning oli siji, misalnya ana wong siji kan kurangnya pinten? 11. Ojo boleh-boleh lho, kurang 11 ngene ora metu-metu. Isi aduh, ora usah terpikir. Mengko nek wayahe metu nggih metu. Ya. Karena rezeki yang benar adalah yang sudah di tangan, baru kita syukuri dan kita gunakan. Kalau belum di tangan nggak usah dipikir, karena belum jelas. Dan rezeki yang sudah di tangan pun belum tentu milik kita. Contoh misalnya, jenengan oleh arisan dawis 250.000. Plok nambah alhamdulillah. Dilala adine tuku-tuku teka. Kembok kayu jen ke anak nyong lah mlebu rumah sakit. Kepriwis ya kudu ana ndek dhuwit nyah dinggo. Itu rezeki ke tangan kita atau pindah? Pindah. Jadi belum tentu yang kita terima itu rezeki kita, barangkali jadi milik rezekinya orang lain. Maka setiap kejadian yang Allah turunkan kita harus meyakini la ilaha illallah, artinya sedaya kersane Gusti Allah. Kita belajar karena di dalam Al-Quran itu Allah ngendikan gini. Apabila istrimu corone berlaku kurang berkenan, maka ampunilah ia. Barangkali istrimu itu ada kebaikan yang banyak. Allah mengatakan seperti itu. Maka bagi seorang istri minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya ini sebagai istri yang bisa memberikan kebaikan yang banyak untuk suami saya. Terus makanya jenengan dicetak Allah itu bisa memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka insya Allah nanti di sana akan mendapatkan surganya Allah. Allahumma amin. Ampun ngantos musiman, angger lagi langka duit berengkunung. Angger lagi anak duit ayo lah boleh ngelendot. Jadi niku kayak anak cerita. Niku wong Korea Utara. Kroya terus mari utara lah. Buti baneng desa apa? Lah niku dilala bapake kan melu pitulasan. Anu kesel dilala semaput. Lah biyunge gitu. Pak ndang ambekan pandang, Pak aku I love you full, aku I love you full Pak. Wis tak tenang. Aku jangan arep cinta mendalam. Ketika suami kita diuji oleh Allah mungkin sakit, kita sebagai seorang istri pasti bingung. Maka ketika sehat kalau ada kurangnya kita maafkan. Kita maklumi kekurangan suami. Karena dalam diri suami pun ada kebaikan di depan istri. Dan istri di depan suami pun ada kebaikan di depan suami. Ya. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, kula nyuwun kanthi sanget jenengan niku istiqomah anggenipun napa ngaos sampai jenengan akrab dengan Allah. Sampai jenengan merasakan jenengan itu rindu berat dengan Allah. Carane nopo? Jenengan perbaiki sholat jenengan. Sholat niku nuwun sewu. Kalau bahasa umumnya kan sholat gerakan Allahu Akbar sampai takbir sampai salam gitu. Kalau bahasa kasih sayangnya sholat niku ngadep alias sowan, sungkem marang Gusti Allah. Jenengan naik badhe sungkem marang Pak Bupati, kira-kira sopan apa mboten? Ditata bahasane, ditata sing apik, klambine sing apik. Ya. Maka Allah memberikan kesempatan pada kita. Allah turun ke langit dunia, bukan dalam wujud ya. Allah ini konten wujud, tapi mboten sami kali makhluknya. Allah turun ke langit dunia mencari orang-orang yang bangun di sepertiga malam. Maka di sepertiga malam datangilah Allah. Sungkemi Allah, suami Allah.
Pas di sepertiga malam niku yang namanya malaikat malam dan siang itu berkumpul jadi satu. Pas ngoten pas jenengan minta kepada Allah, semua malaikat itu mengamini doanya jenengan. Jadi malaikat yang mau bertugas siang dia mau turun kumpul di sepertiga malam. Malaikat yang sudah mau bertugas malam dia naik kumpul di sepertiga malam. Jadi berjuta-juta malaikat. Dan malaikat pun menyaksikan, oh ada si fulan sedang menghadap Allah. Maka Allah mengatakan begini, wahai malaikatku, lihatlah hambaku yang namanya si fulan. Aku senang dengan tetesan air matanya dia meminta kepadaku. Dia mengakui aku sebagai Tuhannya. Aku senang sama dia. Maka malaikat pun mengamini doanya. Jadi nek jenengan sepertiga malam sowan sungguman marang Allah, niku jenengan itu dirindukan Allah. Jenengan nek telaten nopo sungkaman di sepertiga malam, maka otomatis anak jenengan putrane bapak insya Allah akan dilindungi oleh Allah. Dicetak rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi kita akan diajari bagaimana cara trik di dalam kita menyelesaikan masalah dengan cara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jenengan mangcobi sepertiga malam jenengan sungkeman ngenjang insya Allah kalau punya masalah itu pasti akan dimudahkan oleh Allah. Dilalah sing sikile semutan tumben dinaki kok ora. Alhamdulillah. Dilalah misalnya tutulan ora payune biasa kok untung kabeh. Alhamdulillah. Dilalah bocah angel manut pisan. Alhamdulillah. Jadi kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dan hubungan sholawat kita kepada Kanjeng Nabi. Karena di situ kan syahadatnya berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ada zikir kepada Allah, ada sholawat kepada Kanjeng Nabi. Ilmu tidak akan diterima oleh Allah kalau ilmu itu tanpa diawali sholawat. Maka nek jenengan kepingin sampai kepada Allah, kepingin merasakan dekat dengan Allah, maka laksanakan juga sholawat. Jadi sepertiga malam semampunya jenengan istighfar, sholawat, panggil Allah, Allah. Ibu-ibu cobi, putrane jenengan sing teksi alit nimbali ibu jenengan terus kepripun? Bu, ibu, jenengan kan langsung dalem ono potole kan ngoten. Apalagi Allah yang maha sami'un basir, maha mendengar lagi maha melihat. Maka ketika Allah kita panggil dengan Allah, maka Allah pun nyauri, ada apa hambaku, kamu minta apa? Ya Allah, saya sedang banyak masalah, tolong saya dibantu. Ya Allah, besok mau arisan, ya Allah, arisan PKK belum ada duit, tolong ya Allah ditambahi rezekinya. Oh iya. Jadi kalau kita biasa akrab dengan Allah, segala sesuatu akan menjadi mudah. Allahumma amin. Mugi-mugi ingkang nuwun sewu Pak sinten Pak Juwadi dipare anu nggih. Mugi-mugi ndang diparingi sehat. Juwadi. Sinten? Oh, nggih sinten mawon lah sing bapake segerah nggih kula nggih wau nggih sampun dipun tolongaken nggih. Mugi-mugi diparingi sehat. Putrane sing senakal mugi-mugi diparingi ndang kembali ke jalan yang benar. Amin. Sing penting dados tiang sepuh terutama ibu paling dekat kepada orang tua niku mriyatini anak. Nun sewu mriyatini anak. Artinya napa mriyatini? Jenengan kule ndep mari Gusti Allah sing temenanan. Mangke insya Allah jenengan akan mendapatkan buah di masa tua kita. Anak-anak itu menjadi penyenang kita. Allahumma amin.
Tapi nek jenengan jadi seorang ibu kurang memberikan contoh yang baik, ora prihatin, ya lumrah masa tuane sini mung bingung tok. Nah, marilah kita istiqomah dan berbaik sangka kepada Allah dan bersikaplah sesuai apa yang diinginkan Allah, yaitu Allah senang dengan orang yang lemah lembut. Maka di ketika doa selalu saya sampaikan kepada Allah, ya Allah tolong kami ini diberi lemah lembutnya hati, lemah lembutnya tutur kata, lemah lembutnya bahasa, sinar mata dan segala macam, agar orang yang kita hadapi khususnya suami dan anak di rumah menjadi senang melihat kita. Mekaten ibu-ibu menika sampun jam 09.00 nggih. Mbok menawi bapak sing tenggo teng dalem mangke dugi griya ampun kesupen di salam sayangnya diucapkan. Mohon ini kepripun? Saniki dirubah. Assalamualaikum suamiku sayang. Kan maten mesra. Monggo dedongan sesarengan. Duh Gusti kula nyuwun dadosaken kula estri kang solehah, bukti marang suami disawang gamel remen ati. Bismillah dadosa istri yang disawang tuh nyenengaken bapak nggih. Bismillah. Misalnya nyawang bapak lagi merengut, berusaha semaksimal mungkin jenengan tuh tersenyum. Nek bisa ndelendoti mawon. Wis guyu. Nggih. Allahumma saking kula cekap mengaten, kula nyuwun pangapunten nggih, mbok wonten kelentar-kelentunipun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.